Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, sehingga masih boleh kami rasakan sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah ini Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Semua kami serahkan di dalam tangan kuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang siap memuji dan menyembah Allah, kita katakan amin. Haleluya. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
kami percaya Engkau adalah pemegang segala keajaiban. Haleluya. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib, berwarna-Mu selalu. Percaya kepadamu, Yesus. Memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib, berwarna-Mu selalu. Percaya kepadamu, Yesus. Kami kagum Tuhan. Ajaib, berwarna-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Sungguh ajaib, berwarna-Mu selalu. Kepadamu, Yesus. Selamanya Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Karya salib-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Hanya Engkau alasan kami hidup. Hanya Engkau alasan kami punya harapan. Engkau Yesus, alasan kami terus bertahan dan berjalan.
bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bila Engkau terus berkarya dalam hidup kami, Engkau yang memampukan kami melewati hari-hari kami bersamamu. Terima kasih buat setiap harapan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu, ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku, ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu, ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku, ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu.
dosa dan kenajisan kami Bapa. Engkau tanggung Tuhan. Engkau yang menanggung semuanya Tuhan. Buat segala kesakitan kami, buat segala duka kami, Engkau telah bayar dengan lunas Tuhan. Engkau bayar dengan mahal Bapa. Dengan darah, dengan pengorbanan. Mana kami kagum dan hormat kepada pagi hari ini Tuhan. Kami menaruh rasa hormat dan kagum kepadamu Yesus. Sepanjang nafas kehidupan kami Tuhan. Sepanjang usia kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus Kristus. Yang boleh ada buat kami. Yang boleh mati buat kami. Yang boleh membebaskan kami dari segala kutuk perbudakan. Karena Engkau sudah tanggung Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala ucapan syukur kami, segala pujian dan sanjungan hormat kami hanya untuk Engkau pagi hari ini Bapa. Selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Engkau. Kami mau bermazmur untuk Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau, sucilah Engkau, sucilah Engkau Yesus. Layak kami sembah. Kita mau merenung semuanya. Kita mau ingat semuanya. Tuhan Maha
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kami beri hormat oleh kuasa darah yang ajaib. Ajaib kudus Tuhan darah-Mu. Ajaib, ajaib. Oh sembah, sembah bagimu oleh kuasa darah-Mu. Sembah bagimu, Hosiana, Hosana, 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 Hosana. Tidak ada yang rela untuk memberi darahnya, memberi nyawanya, supaya kami diselamatkan kecuali oleh darah-Mu. Darah kudus, darah yang suci, darah yang menyelamatkan kami. Kami mau taruh hormat, inilah jemaat-Mu Tuhan, yang dengan taat untuk berduyun-duyun berkumpul di tempat ini karena menghormati the great Holy Friday. Hari besar yang kudus itu, Jumat Agung. Kami tidak akan melupakan itu. Lebih daripada hal yang lain, darah kudus-Mu buat kami. Dan sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya kami mengadakan perjamuan untuk mengingat akan pekerjaan-Mu, karya-Mu yang dahsyat itu, dan kami taat berhimpun di tempat ini. Sebelum kami menerima perjamuan ini Tuhan, kami hendak memperhatikan apa yang Engkau katakan di dalam kitab suci melalui hamba-Mu. Bapa, Engkau Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami mengerti akan maksud daripada firman-Mu yang menjadi dasar dari perjamuan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hari besar. Tidak semua negara memberi tanda pada kalender-kalender yang dicetak. Sejelek-jeleknya apa yang terjadi dengan negeri kita, kita menaruh hormat bahwa kalender-kalender tanggalan yang berbentuk kertas dijual di pasar, di Purwodadi juga ada, saudara, memberi tanda merah. Saudara bisa melihat di negara-negara lain sukar menemukan. Itu berarti bahwa pemerintah kita masih mengakomodir dan menghargai apa yang diimani oleh umat kepunyaan Tuhan Yesus. Orang-orang mengagumi apa hal-hal yang duniawi. Oh, itu negara besar, negara hebat, teknologinya maju, jumlah orang miskinnya cuma sekian persen, katanya hebat. Tetapi gereja yang hadir hanya yang usia 70, 80 dan yang merasa hampir meninggal dunia. Dan sebagian besar menghina akan juru selamat. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh silau dengan negara-negara yang dianggap maju, hebat, negara besar, superpower, tetapi banyak sekali orang yang tidak mengakui dan tidak menghormati juru selamat. Kita hidup di negara ini, saudara, masih dibukakan kesempatan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita mau menerima perjamuan ini di tanggal 29 Maret 2024. Tidak semua orang beroleh kesempatan. Kita mau lihat satu tema yang diajarkan oleh Tuhan kita menurut Injil Yohanes pasal yang ke-10, di mana ada tema yang dicantumkan di situ, yaitu karya terbesar. Karya terbesar. Yohanes pasal 10, 2 ayat saja saudara, yaitu ayat 17 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Sediakan hati kita saudara. Siap? Demikian kata Tuhan Yesus, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18,
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Supaya lebih bisa diresapi, saya baca ulang 17-18. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripadaku. Saudara, ada dua bagian, yang sebagian ada ayat 17, lalu yang separuh lagi ada pada ayat 18. Kita perhatikan ayat yang ke-17 terlebih dahulu, hubungan antara bapak dengan anak. Terus kita membandingkan, di sini ada banyak bapak. Termasuk saya mengalami punya anak. Ada macam-macam interaksi balas membalas. Tindakan yang ada jawabannya, interaksi saudara. Dan dari sekian banyak interaksi bapak dan anak, bagian interaksi yang paling penting dan sangat penting adalah pada saat bapak itu menugasi, memberi tugas kepada anaknya. Ya. Dan di situ sangat menentukan bapak itu berkenan atau tidak, ayah berkenan atau tidak, ketika melihat, mengevaluasi anaknya bagaimana ketika diberi tugas itu. Di sini kita melihat bersama-sama Bapa mengasihi aku. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Bapaknya di surga, yaitu asal usulnya itu mengasihi sang putra. Dan kasih Bapak kepada sang anak ini ada dasarnya, ada alasannya. Bapa mengasihi aku. Jadi Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus, tapi belakangnya bukan titik, tetapi ada koma, oleh karena ada sebabnya. Nah, sekali lagi para ayah di sini, ya, kalau engkau atau saya berkenan kepada anak yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi ada alasannya, oleh karena. Bapak juga punya alasan, dari sekian banyak alasan, satu alasannya adalah karena apa? Karena aku, yaitu Tuhan Yesus sang putra itu, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ada satu alasan yang begitu mendasar. Saudara, kita sebagai ayah dalam bersikap kepada anak, kita berkenan atau enggak, si bapak ini berkenan atau enggak, senang atau enggak dengan anaknya. Ada 3 ranking yang kita patut mengenali. Yang belum jadi bapak membayangkan, tapi tidak jauh dari ibu. Ibu-ibu di sini ya tidak jauh juga. Mari kita lihat apa yang namanya ranking itu. Nah, itu ranking 3, ada 3 ranking. Ranking 3 urutannya dari segi kualitas, ya, dari segi mutu itu menempati yang ketiga. Siapa yang punya anak perhatikan itu. Si bapak mengutus, duit, lakukan itu. Jadi disuruh atau diutus untuk melakukan sesuatu, si anak lakukan itu untuk menggarap satu proses. Nah, kambingnya dikasih makan ya rumput. Itu kalau daerahnya Pak Bambang mungkin ya. Tapi saya juga senang, pernah istri saya menggendong kambing kecil begitu sambil membayangkan, Tuhan kau punya domba-domba, saya juga kepingin. Ya, kasih makan itu, nah, sirami tanamannya, jangan sampai kering. Duit, lakukan itu. Itu ranking 3 ketika anaknya mengerjakan menurut. Kambingnya dikasih makan atau tanamannya disiram supaya tidak kering. Ya. Tapi ada satu ranking yang lebih tinggi kualitasnya, yang kedua. Nah itu. Nah ya, give them what you have. Ada satu pengutusan di mana bukan hanya disuruh mengerjakan sesuatu saja, tetapi berikan apa yang kau punya.
Apalagi bapaknya ini membaca kitab suci dan kemudian mendidik anaknya. Nak, tidak semua lo yang datang ke rumah ini sungguh-sungguh dia pengemis asli. Tahu enggak yang namanya acara TV? Apa lupa namanya itu? Orang diberi pakaian jadi gelandangan, ya. Apa acara tolong atau apa begitu. Terus nanti mencobai orang, siapa yang punya belas kasihan kepada pengemis. Dan dalam dunia nyata itu memang seperti yang firman Tuhan ajarkan, tidak semua yang wujudnya gelandangan pengemis sungguh-sungguh pengemis. Tetapi firman Tuhan katakan siapa tahu itu malaikat yang diutus Tuhan menyamar jadi pengemis. Untuk mencobai anak-anak Tuhan itu bagaimana? Dia kami tegan atau punya belas kasih, ya, dicobai. Nah, berikan apa yang kamu punya, lalu wah iya ini sangunya untuk beli es, ini sangunya beli permen coklat. Itu kalau anaknya anak kecil. Ini uangnya saya berikan atau tidak? Itu kalau miliknya berupa uang. Tapi kalau orang dewasa diutus oleh bapaknya, kadang-kadang juga si anak itu meskipun sudah bukan lagi anak kecil, si bapak kadang-kadang menugasi dalam ranking 2. Give them what you have. Berikan apa yang engkau punya. Sehingga kemudian bukan hanya satu pengutusan untuk mengerjakan, tetapi juga mentalitasnya seperti apa sih anak ini. Nah, ada yang lulus, ada yang tidak. Ya. Ada lagi ranking 1, lihat. Nah, ini pengutusan ranking 1 itu adalah satu invest. Invest tahu ya, menanam modal, invest. Satu invest yang super dan tingkatannya tingkat elit. Karena pengutusan ini saudara, ya, give them your most expensive possessions. Berikan milikmu yang paling mahal apa? Berikan apa yang menjadi milikmu yang paling berharga. Terus gimana? Koma, and then, dan kemudian take them many times over. Berikan milikmu yang paling berharga dan kemudian ambillah, rauplah apa yang engkau dapat dari mereka. Itu prosesnya proses investasi, ya. Jadi melepas sesuatu milik yang bukan yang ecek-ecek tetapi milikmu yang paling berharga, itu menunjuk kepada penugasan Bapa kepada anak, darahnya. Alkitab berkata di dalam darah ada nyawanya. Berikan milikmu yang paling berharga. Sebagai Allah tidak mungkin mati, maka harus jadi orang dulu. Menjadi manusia namanya Yesus. Kalau di surga sebagai Allah gimana mau dibunuh, dibacok? Tidak bisa mati, dipaku. Maka harus jadi darah daging yang bisa keluar darahnya pakai nyawa, ya, pakai tubuh untuk bisa dibunuh. Dan itu miliknya yang berharga apa? Nyawa. Dia harus berikan itu, lalu pikirannya juga diberi tubuh manusia yang bisa mempertimbangkan. Sehingga kemudian dalam doanya, kalau boleh, kalau bisa, kalau mungkin, cawan ini berlalu daripadaku, artinya enggak usah dihukum matilah, kalau boleh, kalau bisa. Sekiranya mungkin, ya, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah kehendakmu. Jadi dia rela untuk menjalankan perintah, give them, berikan kepada mereka your most expensive possession, milikmu yang paling berharga, yaitu nyawamu. Di hadapan kita ada panci yang berisi cairan merah, menunjuk kepada darah. Alkitab berkata di dalam darah itulah letak nyawa. Jadi darah ditumpahkan artinya memberi nyawa. Supaya nyawa kita jangan pergi ke neraka, maka Tuhan menjadi manusia dan darahnya ditumpahkan untuk menggantikan kita supaya jangan kita yang ke neraka, neraka dibawa ke sini untuk dipikul oleh sang anak yang taat itu. Buat apa? Buat rugi? Bukan. Saudara yang jual beli jadi pengusaha enggak mau toh rugi, melepas sesuatu yang namanya modal. Betul? Di bidang apa? Ada yang di bidang transportasi, di bidang pertanian, di bidang peternakan. Ya semua orang invest ingin
untung, betul. Apa yang saudara lepas, kalau diperhitungkan baliknya harus ada yang namanya laba. Betul enggak saudara? Setelah dikurangi ini. Tuhan Yesus dikatakan di dalam Alkitab, dia merupakan bagian dari pohon, Bapakulah pengusahanya. Jadi konglomeratnya itu Bapak. Dan anak ini kemudian harus punya mental yang melepas, dan yang dilepas adalah miliknya yang berharga, itulah nyawa. Nah, kita lihat saudara ketaatan dari anak, halaman berikut. Bapa berkenan dan tidak ada modal tak kembali. Kok modal tak kembali, jangankan laba, modal tak kembali saja sudah rugi, terus apa-apa dijual. Enggak, Bapak bukan pengusaha konglomerat yang ecek-ecek, tetapi beliau super pengusaha. Dan lewat anaknya yang tunggal, saudara, enggak ada modal, enggak kembali. Bapa mengasihi aku, ya sang ayah itu mengasihi sang anak, karena apa? Sang anak aku memberikan nyawaku. Itu apa? Invest, menanam modal, memberikan nyawanya, milik yang paling berharga. Terus bawahnya apa? Untuk menerimanya kembali, menerimanya. Nya itu apa? Yang dilepas apa? Nyawa. Untuk menerimanya. Nya itu apa? Ya nyawa, ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau cuma baca Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 saja, tidak peduli kepada bagian ayat yang lain. Lalu pikirannya sempit, lu bu no Tuhan, bu itu artinya impas. Melepas nyawa dapat nyawa. Lah apa gunanya? Untungnya mana? Ya karena yang dibaca cuma ayat 17, karena Alkitab ini utuh saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan bu, tidak bu. Ya, kita lihat yang berikut. Pemberian yang amat mahal itu saudara tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya dengan kemauanku sendiri. Dilewati dulu, nanti dibalik halaman yang berikut. Nah itu, tidak bu. Modalnya apa? Nyawa. Ambil nyawa, apakah nyawa saja? Tidak. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya bukit Golgota itu lebih tinggi daripada Yerusalem. Yerusalem ada di tempat yang sudah tinggi, namanya Bukit Sion. Yang menganut ini sungguh-sungguh secara rohani disebut Sionisme. Tapi diganti masa sekarang menjadi ucapan Sionisme sebagai kata kebencian. Padahal bukan saudara. Oh kudus, Bukit Sion. Kemudian tempat itu sudah tinggi, Yerusalem di atas itu. Sehingga Sion ya Yerusalem. Saudara, tetapi ada tempat yang juga tinggi namanya Golgota. Dan di tempat yang sudah tinggi itu ditambahi tinggi lagi apa? Kayu. Bukan dimasukkan di bawah tanah, bukan dihukum mati di bawah tanah. Tapi di tempat yang tinggi di mana makhluk-makhluk di seluruh bumi menyaksikan, tetapi juga dari alam semesta yang lain menyaksikan bumi menjadi pusat. Golgota menjadi sentral tempat tinggi. Ketika aku ditinggikan dari bumi, dipaku di situ, saudara, aku akan menarik. Semua orang datang kepadaku, meskipun kemudian dari yang datang itu kemudian ada juga yang lari, tidak kerasan, ada. Ya, tetapi saudara, ada banyak orang ditarik. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Jadi bukan modalku nyawa saya berikan, terus saya ambil lagi nyawaku, titik, tidak. Tetapi mengambil orang-orang dan di antara orang-orang itu adalah saudara dan saya, amin. Jadi kita ini siapa? Kita ini harus ngerti posisi kita, status kita. Kita adalah bagian dari labanya sang anak buat kemuliaan Bapa. Jadi kita ini jadi orang Kristen itu untuk memuliakan, menyenangkan Bapa, menyenangkan sang anak. Itulah sebabnya kenapa kita diselamatkan.
ditawari, disodori dengan pengampunan dosa supaya dosa kita, dosa keturunan dari nenek moyang kita, dosa kesalahan kita sendiri, dosa perbuatan, dosa ucapan, dosa pikiran, dosa kepasifan, dosa turunan, kutuk-kutuk saudara, itu dihapuskan dengan pengampunan. Dan supaya apa? Supaya kita menjadi bagian dari sukacita Tuhan Yesus. Nah kenali di tanggal 29 bulan Maret ini, kenali diri kita, buat apa kita hidup. Jangan ada yang kemudian di depan wedangan air teh, air kopi, blanggreng, timus, makan, urip kuwi nggo apa ya? Loh, anak Tuhan kok urip nggo apa ya? Malah orang lain yang ngajari, oh gitu toh. Walik saudara, terbalik. Kita yang mengajarkan. Kalau aku, enggak saudara bersaksi, kalau aku orang yang penuh dosa, harus masuk neraka, Tuhan enggak tega. Neraka sudah digantikan oleh Dia supaya aku beroleh pengampunan sehingga boleh ke surga. Diambil menjadi labanya Tuhan Yesus yang sudah invest nyawa. Dia laba, dari sekian banyak laba itu saudara bukan dikumpulkan dalam bank, tetapi di dalam himpunan orang-orang kudus. Inilah semua. Luar biasa itulah ya. Kemudian dibalik yang halaman yang sebelumnya, lihat. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nyawanya itu saudara diberikan kepada kita, bukan karena direnggut. Kalau orang dibunuh pakai pedang, pakai belati, pakai racun tikus, ngeri ya di koran atau di mana ada ibu yang benci ke suaminya, kapan topah berhenti kawin lagi. Kawin itu seneng, tapi seneng kawin repot, cuma diracun pakai racun tikus. Terus ibu itu diborgol, dibunuh suaminya saudara. Itu karena nyawanya direnggut istri yang marah besar. Jadi matinya hari apa ditentukan si istri. Ya, keluar busa tuh blekuduk lalu ngeblak mukanya hijau. Ya. Ditentukan oleh si algojo Tuhan Yesus. Kapan meninggalnya, jam berapa, menit keberapa, oh bukan ditentukan oleh prajurit, bukan. Dia mau meninggal jam berapa, menit keberapa, semaunya dia pegang kendali penuh. Maka ketika orang-orang perempuan menangisi dia di bawah salib itu saudara dan berkata bahwa mereka menangis lalu Tuhan menegur, jangan menangisi aku, tapi tangisilah dosamu dan dosa anak-anakmu. Jangan menangisi aku artinya apa? Tidak patut untuk merasa iba, kasihan, ya seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Di salib itu bukan karena tidak berdaya, tapi dia pegang handle penuh. Kapan aku mau mati, jam berapa, ya menurut kendaliku. Dia sendiri yang mengendalikan. Tidak seorang pun mengambilnya. Nyawanya bukan direnggut prajurit, saudara. Tombak, paku itu bukan menentukan kematiannya jam berapa. Tidak, saudara. Jumat Agung adalah kemauan Tuhan. Jumat Agung bukan karena kemauan prajurit atau algojo. Ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya dengan kemauanku sendiri. Ini kuberikan untuk orang banyak ini, termasuk untuk orang Porodadi. Menurut kemauanku sendiri. Pegang kendali, kontrol penuh. Terus bawahnya aku berkuasa memberikannya, terus berkuasa mengambilnya kembali, mengambil nyawanya dan mengambil saudara-saudara dan saya buat sukacita beliau. Hormati dia, rela saudara menjadi sukacitanya Tuhan Yesus. Oh syukur, sembah bagimu, sungguh dahsyat. Engkau Tuhan bukan Tuhan yang lemah. Ada banyak orang menghina engkau. Dianggap tidak berdaya, bagaimana bisa menyelamatkan kalau disalib. Tapi justru disitulah terletak kemahakuasaanmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus kematianmu.
Engkau bukan Tuhan yang rugi, tapi apa yang Engkau lepas milikmu yang paling berharga. Engkau mengambilnya kembali dan juga mengambil kami. Silahkan Tuhan, kami milik-Mu. Bahkan sebelum dunia ada, sebelum kami terbentuk dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah mengenal kami, memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dan memanggil kami oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, maka kami berhimpun di Jumat siang ini Tuhan. Kami siap dan kami sudah berteguh hati menjadi bagian dari sukacita-Mu, laba-Mu ya anak, ya Bapa. Engkau tidak pernah rugi dan biarlah kami pun juga bersukacita jadi milik-Mu. Engkau pungut, Engkau ambil, bukan karena kami baik, tapi kami kotor, banyak dosa. Tapi Engkau mengasihi kami. Oh, sana kudus, 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 kudus. Kudus kasih-Mu, suci kasih-Mu. Kami tidak punya juru selamat yang lain yang seperti Engkau, yang ajaib. Kuduskan, sucikan, layakan kami untuk menerima perjamuan ini ya Tuhan. Yang menunjuk kepada darah-Mu, yang menunjuk kepada tubuh-Mu, yang sudah dikorbankan menjadi pengganti dari diri kami. Kudus, kudus. Kasih
Kudus, kudus tubuhmu. Kudus tubuhmu yang dikorbankan bagi kami. Kudus nyawamu yang dikorbankan dan dipecah-pecahkan. Kami mau menerima tubuhmu yang sudah dikorbankan menjadi penebusan bagi kami. Mari saudara makan dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat dengan kedua belah tangan. Minuman berwarna merah ini yang mengingatkan kita kepada darah kudus. Karena beliau berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekian banyak orang, kami ada di antaranya. Kami mau menerima ya Tuhan, apa yang Kau berikan yang paling mahal. Darahmu, nyawamu. Mari minum sama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmurkan pujian bagi Dia. Sanjung Dia saudara. Yang bisa berbahasa lidah, panjatkan. Ralabaya masih. Sirala barala ya masih. Haleluya. Surala barala pata para ya masakaya pata parala. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan syukur, syukur. Mari jangan membisu, katakan syukur, syukur. Syukur bagimu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur atas pengorbanan yang suci. Barala ya masikala pata pata barala pata karala ya masakata barala. Goya lava ya barala ya barala 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 ya masidara lava ya masu. Ira lava ya barala 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 ya masikata pata barala. Usalama, Susana, Usana, oh sana, oh sana. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh tokoh yang lain, tapi justru itulah yang sudah Engkau lakukan. Ampuni kami kalau ada yang merasa iba dan kasihan kepadamu. Atau justru kamilah yang harus dikasihi dan Engkau sudah mengasihi kami. Engkau dalam kemahakuasaan-Mu memberikan nyawamu, mengambilnya kembali dengan penuh wibawa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jemaat-Mu hendak mengucap syukur, persembahan Great Holy Friday, Jumat Agung yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kuduskan apa yang kami himpun boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan bersuka cita. Kami semua yang berhimpun ini menjadi himpunan sukacitamu, bagian dari labamu yang kudus. Dicurahkanlah berkat, kekuatan, keperkasaan, hidup baru, babak baru yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, Sang Pengusaha dan Sang Anak yang tunggal, penebus kami Tuhan Yesus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.